Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita berkumpul di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Begitu juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kita juga boleh bersama-sama bersekutu untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Bahwa kita boleh ada saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau boleh menghiasi kehidupan kami Bapa dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku boleh hidup Tuhan. Amin, amin. Hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya, katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan kembali, aku boleh ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Kamu. Naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih, Engkau baik. Amin. Bagiku. Haleluya. Kalau pagi hari ini kita semua boleh ada, sebagaimana kita boleh ada, semua hanya karena kasih Tuhan. Amin. Semua hanya karena berkat kemurahan dari Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Kami boleh ada sampai dengan saat ini hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kita angkat kembali dari awal pujian ini. Kau hiasi kehidupan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami boleh ada saat ini Tuhan. Semuanya hanya karena kasih-Mu. Semuanya hanya karena kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau boleh menyertai kami hari demi hari dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sampai pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali ada di dalam rumah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai dengan selesainya ya Tuhan. Terlebih Engkau juga mengurapi setiap kami yang akan mengambil bagian di dalam melayani Engkau, dalam memimpin pujian, memainkan musik, memegang LCD, juga memegang untuk media, untuk online. Bahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau mempersatukan kami semua. Begitupun dengan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau pun boleh hadir bersama-sama dengan mereka ya Bapa. Hadirat-Mu boleh dirasakan oleh setiap kami pagi hari ini. Baik di tempat ini, baik di rumah masing-masing ya Bapa. Dan kuasa-Mu yang sama juga boleh bekerja ya Bapa. Lewat Tuhan, hadirat-Mu, lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kau melayakkan kami Bapa untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Kita boleh ada sampai pada hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Kita angkat pujian nih ya. Hanya Kau milikku di sorga. Dia sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di sorga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini. Katakan hanya Engkau Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Boleh naik lagi. Hanya Kau milikku di sorga. Hanya Kau milikku di sorga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Dialah sumber kekuatan kita. Amin, amin. Katakan Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Dialah kekuatan
kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, yang di rumah juga, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesusku dahsyat bersama-sama ya dengan saudara-saudara di sini. Dalam hitungan yang ketiga, kita mau katakan bersama-sama Yesusku dahsyat. 2, 3. Yesusku dahsyat. Amin. Haleluya. Kita mengakui dengan mulut kita Yesusku dahsyat karena Dia memang dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini ada keraguan di dalam hatimu, katakan pada pagi hari ini, ku tak ragu lagi kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, terbesar. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang hebat dan besar dan dahsyat. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Firman-Nya yang menyembuhkan kita. Amin. Firman-Nya juga yang menyelamatkan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak hal yang terjadi Bapa dalam hidup kami. Kami berkata kami tak akan pernah akan meragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, tidak akan pernah Tuhan membuat kami ragu kepadamu. Di gunung yang tinggi, di lembah yang curam, kami tahu Engkau ada bersama kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Kita angkat ref ini dengan setengah suara. Kita naikkan dengan iman bahwa firman-Nya mampu menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan amin. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan dengan imanmu, Yesus, kami percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Haleluya. Tiada yang mustahil, amin, amin, amin. Yesus, kami percaya kepadamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil, amin. Yesus, kami percaya padamu, amin. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
tinggi, di lembah yang terdalam sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa Tuhan, sanggup menyembuhkan kami, sanggup menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kembali ref pujian ini sekali lagi. Nanti Bapak Jerry Sumaro boleh bawa kita masuk dalam doa masuk kepada firman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Engkau ada yang di dalam hati kami masing-masing. Kami rasakan pagi hari ini Engkau luar biasa, Tuhan. Engkau memberkati puji-pujian, Engkau memberkati kami yang hadir, bahkan saudara-saudara kami yang di rumah Tuhan. Kami mau bersama-sama terus merasakan hadirat kuasa-Mu. Kami mau lupakan segala masalah kami, penyakit kami. Ada kuasa-Mu yang hadir di dalam hati kami masing-masing, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, dan Engkau Allah yang sanggup dan masih sanggup menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau bersama kami. Selama firman diberitakan, kiranya Engkau terus bekerja. Ada kuat kuasa-Mu Tuhan yang memberikan iman. Ada kuat kuasa-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami boleh hadir, kami boleh menikmati pujian, kami akan menikmati firman-Mu. Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan ya Tuhan. Kami percaya ada urapan Tuhan, ada kekuatan kuasa Roh-Mu di atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga Bapak Ibu Saudara yang ada secara online. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berhenti, kita boleh rasakan, kita boleh alami. Sampai saat ini kita boleh ada semua karena Tuhan. Haleluya. Tema yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, rancangan Allah yang sempurna. Satu rancangan, satu desain, satu rencana segala sesuatu yang telah terukur dengan sempurna, dengan lengkap, utuh, tanpa celah atau tanpa cacat. Kita buka bersama dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Sekarang kita kasih tanda saja di pasal ini karena kita akan bolak-balik ya. Roma 8 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, saudara. Dari ayat ini kita baca ada 3 pertanyaan yang timbul. Pertama, untuk siapakah rancangan Allah yang sempurna itu? Dan yang kedua, di bagian mana Allah turut bekerja? Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk tetap tinggal dalam rancangan Allah yang sempurna? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saudara, kita harus mengerti, kita harus tahu siapakah diri kita di mata Tuhan. Kalau ada pertanyaan, satu bentuk pertanyaan siapakah, berarti jawabannya tentu bukan makhluk hidup yang lain. Siapakah diri kita di mata Tuhan? Kalau bertanya siapa? Siapa? Dia, atau yang itu, atau yang sana. Jangan melihat orang lain, jangan tunjuk orang lain, tapi siapakah kita? Lihat diri kita. Ada pepatah mengatakan musuh terbesar yang harus kita lawan adalah diri sendiri. Kalau kita buka di dalam, perhatikan dalam Kejadian pertama, ada perbedaan saat Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Saat Allah menciptakan dari hari yang pertama sampai hari yang kelima, dikatakan Allah berfirman, maka jadilah. Tapi saat menciptakan manusia, ada peran Allah Tritunggal atau andil Allah Tritunggal di saat merancang untuk menjadikan manusia, untuk menjadikan. Jadi ada dari yang tidak ada menjadi ada. Satu perbuatan yang besar, satu perbuatan yang mustahil bagi manusia tapi tidak bagi Allah. Karena Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Merancangkan untuk menjadikan manusia, ada pikiran-pikiran besar Allah. Ada pikiran-pikiran dahsyatnya Allah. Saya bersyukur dari pujian yang kita naikkan tadi, dari awal sampai menjelang firman Tuhan. Pujian itu telah mendukung firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ada pikiran-pikiran dahsyatnya Tuhan atas manusia. Satu gambaran bahwa betapa kreatifnya Tuhan saat menciptakan satu orang manusia. Pikirannya tertumpah, tercurah penuh. Dia diberikan kuasa untuk mengerjakan dan memenuhi tujuan besar Allah. Ya, dan manusia diberikan satu tugas dan tanggung jawab untuk menaklukkan bumi. Kalau dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 13-16 dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi saudara, siapakah kita? Kalau saudara buka dalam Yesaya 43 ayat 1-7, siapakah kita? Kita adalah ciptaannya. Kita adalah kepunyaannya. Amin. Dan Allah memanggil nama kita masing-masing. Artinya Allah mengenal pribadi lepas pribadi. Artinya Allah tahu masing-masing kita. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dan kita adalah umat ketebusannya. Kita berharga di matanya. Mulia. Kita adalah pribadi yang dikasihinya. Pribadi yang diberkati. Yang disertainya.
Dan kita adalah ciptaannya untuk kemuliaannya. Kita adalah saksi-saksinya dan hamba yang dipilihnya. Kita adalah pribadi yang ada dalam genggaman tangan Allah. Kita adalah pribadi yang ada dalam genggaman tangan Allah. Artinya, kita dijaga, kita dipelihara, kita dibela. Dan tidak ada yang dapat mencegahnya. Jadi saudara, berhati-hatilah dengan memperkatakan sesuatu bagi orang lain. Hati-hatilah dalam saat kita menilai tentang orang lain. Hati-hatilah saat kita menghakimi orang lain. Kenapa? Karena tanpa kita sadari saat kita memperkatakan dan menilai satu hal yang tidak baik atas orang lain, artinya kita menentang akan rancangan Allah yang baik, yang Allah yang sudah berkati. Kita menentang bahwa kamu bukan ciptaannya yang terbaik. Kita menentang semua apa yang dikatakan bahwa siapakah kita itu dalam Yesaya 43 itu. Namun bukan karena perkataan orang lain. Terkadang tadi saya katakan kita berperang dengan diri sendiri. Kadang kalau kita hanyut dan kita fokus pada masalah, kita hanya melihat kekurangan, kita hanya mendengar apa kata orang, dan itu mempengaruhi diri kita, kita juga berdosa, saudara. Kita artinya menentang juga rancangan Allah yang mulia, menentang rancangan Allah bahwa kita adalah ciptaannya yang berharga. Sehingga kita membiarkan semua hal yang negatif itu menguasai diri kita, dan akhirnya kita hanyut dalam kelemahan. Akhirnya kita menilai diri kita sendiri ini rendah, tidak bisa apa-apa, tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan. Seringkali kita merasa sendiri saat kita menghadapi satu permasalahan. Karena apa? Karena kita fokus pada masalah kita. Kita jadi orang yang mengasihani diri sendiri, ya, dan sehingga mendatangkan kekecewaan, putus asa, kemarahan, rasa hilang pengharapan pada Tuhan, sudah tidak mau beribadah lagi. Akhirnya semua itu akan kita rasakan. Kenapa? Karena fokus kita hanya kepada apa yang kita lihat di mata kita, apa yang kita rasakan. Kita tidak memandang ke atas. Itu pada kuasa Tuhan. Kejadian kita terlalu dahsyat dan ajaib, saudara. Satu gambaran Tuhan tentang diri kita pribadi lepas pribadi. Sebagaimana Tuhan memanggil, Dia mengenal nama saudara dan saya. Dia tahu pribadi saudara dan saya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Karena masing-masing kita memiliki satu rancangan yang sempurna. Tuhan sudah merancangkan kita pribadi lepas pribadi ini dengan sempurna adanya. Dan firman Tuhan katakan baik adanya. Dan Tuhan memberikan kuasa untuk menaklukkan seluruh bumi ini. Tuhan memberikan satu kemampuan. Tuhan memberikan satu kelebihan kepada setiap manusia untuk melakukan satu pekerjaan yang besar, untuk menaklukkan seluruh bumi ini. Dan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab di atas setiap masing-masing kita. Artinya Tuhan akan memberikan satu kemampuan, karena Tuhan sudah menanamkan kuasa pada setiap manusia. Kalau kita sudah terfokus pada kekurangan diri kita ini, artinya kita juga menentang akan rancangan Allah. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan merancangkan saudara dan saya ini teramat besar, terlalu indah.
Tanpa kita sadari kita juga sudah berdosa, saudara. Di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-6, rancangan Allah menjadikan manusia dengan tujuan menjadikannya kudus, tidak bercacat, senantiasa memuji dan menyembah Dia, serta hidup menurut kehendaknya. Hidup menurut kehendaknya. Artinya, saat Tuhan sudah merancangkan kita dengan begitu sempurna, kita harus mengikut apa kata Tuhan. Berjalan mengandalkan Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau bukan apa yang kita mau, saudara. Balik ke Roma 8 ayat yang ke-28. Di situ dimulai dengan kalimat, kita tahu sekarang. Kalimat ini menyambung ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang roh yang memimpin hati nurani dan cara berpikir kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Dan masuk pada pertanyaan yang kedua, di bagian mana Allah turut bekerja? Saudara perhatikan kembali Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, melalui setiap peristiwa, melalui setiap kejadian, segala situasi, dan segala keadaan, segala kondisi apapun, baik yang buruk, baik yang tidak menyenangkan, baik yang hal-hal yang menyedihkan hati atau yang menyakitkan, satu waktu ada sebuah gunung penghalang. Bagaimana tadi pujian tadi katakan juga, ada gunung penghalang di hadapan kita yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita mengandalkan pikiran kita, panik kita. Kita akan nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Satu waktu diperlukan lautan penuh dengan gelombang masalah. Dengan saudara, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah ada seorang nahkoda yang ahli. Seorang nahkoda yang handal. Bagaimana dia harus membawa, mengemudikan kapal itu, dia harus menguasai kapal itu yang diperhadapkan pada sebuah gelombang yang besar. Dia harus belajar. Harus belajar bagaimana, cari tahu bagaimana caranya untuk menghadapi dan menaklukkan gelombang itu. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saudara dan saya, kepada kita manusia untuk menaklukkan seluruh bumi. Jadi apapun yang kita hadapi, segala keadaan, segala kondisi, taklukkan itu. Jadi ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 66. Mazmur 66 ayat yang ke-10. Mazmur 66 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bagaimana sebuah emas dihasilkan atau sebuah perak dihasilkan? Dia harus melalui satu proses penggemburan. Dia harus dileburkan, dia harus dipanaskan, dia harus dibakar dalam suhu yang tinggi. Mungkin kalau emas atau perak itu bisa ngomong, dia akan menolak itu. Jangan, panas. Tapi karena dia tahu, dia ada dalam genggaman seorang yang ahli untuk membentuk dia menjadi sebuah emas yang indah, yang jauh lebih indah. Baik dari bentuk,
baik dari kualitas, baik dari warna, akan keluar segala sesuatu yang terbaik, yang terindah, yang jauh lebih mahal harganya. Dia biarkan itu, dia dibentuk. Artinya dia mau dibentuk. Allah tidak pernah bekerja lewat jalan pintas, saudara. Allah menghargai orang yang mau menjalani setiap prosesnya Tuhan. Yang mau dibentuk, yang mau bertumbuh, yang mau menjadi dewasa. Tidak malas, tapi dia rajin. Dia lakukan dengan setia. Dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan Allah melihat respon yang baik. Allah menghargai. Dia meresponinya dengan tidak marah. Dia meresponinya dengan tidak putus asa. Karena apa? Karena dia tahu dia ada dalam genggaman yang maha kuasa. Dia ada dalam rancangannya yang besar dan dahsyat. Percaya tidak pernah meninggalkan Tuhan karena mengasihi dia. Kalau kita kembali di ayat pokok kita Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak buat semua orang, saudara. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mau dibentuk. Bagi orang yang mau diproses. Allah menghargai setiap proses. Orang yang mau menjalani proses. Tidak dengan jalan pintas. Artinya dia mau berusaha, bekerja, lakukan sesuatu yang terbaik. Apa yang dipercayakan, lakukan sesuatu yang terbaik. Dia menghargai dirinya karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bagaimana? Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana untuk kita tetap tinggal dalam rancangan Allah? Kita buka di dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat 1 sampai 21, tapi kita akan baca dalam ayat 15 sampai yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan waktu atau kairos, waktunya Tuhan, untuk kita isi atau mempergunakan hari-hari yang Tuhan sudah berikan, hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya, untuk kita isi. Lakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Jangan hidup sembrono. Gunakan waktu yang Tuhan berikan. Ya, kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai 21 itu, gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk hidup dalam terang Tuhan. Lakukan hal-hal yang berkenan padanya, memahami kehendak Allah, penuh dengan Roh Kudus, berdoa senantiasa, memuji Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saudara, ini berat untuk kita lakukan. Bersyukur dalam segala hal tidaklah mudah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kalau kita mengasihani diri sendiri, kalau kita terfokus hanya kepada masalah, ini akan berat untuk kita lakukan. Memuji Tuhan dan bersyukur dalam segala hal, itulah satu kunci kekuatan kita untuk menaklukkan seluruh bumi ini. Menaklukkan roh-roh jahat yang hendak melemahkan
kehidupan kita dan menghancurkan kehidupan kita, memuji Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Roh Kudus dicurahkannya ke dalam hati orang yang mau terbuka dan mau menerimanya. Di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, dosa tidak bisa menggagalkan rencana dan kehendak Allah atas manusia. Kalau balik dalam Kejadian 1, saudara, Tuhan sudah merancangkan yang besar dan menjadikan manusia, menciptakan manusia dengan baik adanya, memberikan kuasa, memberikan satu tanggung jawab, memberikan merancangkan hal-hal yang besar dan dahsyat dalam setiap manusia. Namun saat manusia jatuh ke dalam dosa, apakah itu rencana Allah gagal artinya? Tidak, saudara. Efesus 1 ayat 4 mengatakan dosa tidak bisa menggagalkan rencana dan kehendak Allah atas manusia atau saudara dan saya. Satu gambaran betapa baiknya Tuhan. Kasih Tuhan yang teramat besar. Dia memandang saudara dan saya meskipun kita jatuh dalam kelemahan, meskipun kita telah berbuat yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi dengan kasih Tuhan, Dia tidak akan pernah melepaskan saudara dan saya dalam genggaman tangannya yang kuat. Dia menjaga saudara dan saya, Dia memelihara, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan pertolongan. Dia selalu senantiasa menyatakan kasih-Nya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saat kita memberikan waktu, menyadarkan diri kita untuk membangkitkan diri kita untuk beribadah. Ayo beribadah pada Tuhan. Ayo, cuman 1 hari dalam 1 minggu, saudara. 6 hari kita berkegiatan di luar. 6 hari kita sibuk di luar. 1 hari, hanya 1 jam lagi, saudara. Kita berikan waktu buat Tuhan untuk melayani dengan pujian, penyembahan, dan mendengarkan apa isi hati Tuhan. Untuk kita mau dibentuk, kita mau digembur oleh firman Tuhan. Kita mau diperbaiki kehidupan yang salah. Kita mau diperbaiki, mendengar dan menerima dan melakukan firman Allah. Tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena waktu ini sudah semakin sempit, saudara. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Artinya hanya 2 tujuan kita. Surga atau neraka. Saudara, untuk selama-lamanya. Tidak akan ada lagi bumi yang baru. Dan kita akan berada di situ selama-lamanya. Jadi saat inilah, sekarang ini. Bukan nanti, sekarang. Terkadang kita harus keras dengan diri kita. Terkadang kita memang harus didorong untuk melakukan sesuatu itu sekarang. Karena apa? Karena waktu sudah semakin sempit untuk kita melakukan sesuatu. Selagi Tuhan masih memberikan waktu, selagi Tuhan masih memberikan kehidupan, nafas, kemampuan, lakukan sesuatu. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Waktu hanya 1 hari. Kita berikan waktu buat Tuhan. Hanya 1 jam saja. Kita beribadah kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Jangan terfokus dengan mungkin gadget kita untuk membuka Alkitab. Buka hanya itu aja, jangan yang lain. Jangan terfokus dengan membagi fokus kita dengan yang lain. Allah kita adalah Allah yang cemburu, saudara. Dan bila kita mau belajar menghargai hadirat Allah yang kudus, sudah menciptakan saudara dan saya dengan rancangannya yang sempurna. Kita mau belajar untuk menghargai itu. Dan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 dikatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup.
Dalam satu hari ada 24 jam. Dalam satu hari ada berapa banyak menit, berapa banyak detik yang kita bisa, yang kita akan lalui, yang akan kita jalani. Apa yang akan kita lakukan di banyaknya waktu itu dalam satu hari yang Tuhan masih berikan? Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyampaikan, berkata-kata, bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dan kembali lagi di dalam Roma 8 ayat utama kita, bagian yang terakhir katakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saat ini Tuhan sudah percayakan satu hal dalam kehidupan kita, lakukan dengan setia, lakukan dengan penuh kasih pada Tuhan. Satu gambaran bahwa orang-orang yang tidak goyah, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam segala hal, meskipun gunung besar di hadapan kita, meskipun lautan masalah di hadapan kita, satu hal yang harus kita yakin dan percaya bahwa Allah merancangkan sesuatu bagi kita dengan sempurna. Dan selalu ingat siapa diri kita. Kita terlalu berharga bagi Tuhan. Apapun penilaian orang, jangan terpengaruh dengan hal itu. Tapi biarlah kita fokus, katakan pada diri sendiri, saya berharga di mata-Mu Tuhan. Saya orang yang diberkati. Saya memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya memiliki satu sukacita senantiasa dalam Tuhan. Saya mau senantiasa memuji dan bersyukur dalam segala hal. Bangkitkan. Kita perlu membangkitkan. Kita perlu keras dengan diri kita untuk menaklukkan seluruh bumi ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu rancangan yang Tuhan sudah berikan yang besar, dahsyat, dan ajaib bagi saudara dan saya. Biarlah kita mau hargai kemurahan Tuhan, hargai kebaikan Tuhan dengan melakukan sesuatu dan memperhatikan segala jalan kita dengan penuh seksama. Karena kita menyadari bahwa tujuan kita adalah kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Bila firman Tuhan ini boleh jadi satu kekuatan bagi kita untuk melangkah, untuk menghadapi hari-hari. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Yakin dan percaya. Karena Allah merancangkan saudara dan saya dengan sempurna. Haleluya. Banyak yang Engkau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal yang berbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala yang kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan. Berikan pujian bagi Dia. Dia layak diberikan pujian. Dia layak disembah. Berterima kasih kepada Tuhan atas rancangannya yang sempurna buat saudara dan saya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah menjadikanku anakmu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Betapa berharganya kami di mata-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan, saat ini, mulai saat ini Tuhan, kami mau melihat betapa besarnya rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa dahsyatnya rancangan Allah bagi kami. Tuhan merancangkan sesuatu yang besar, dahsyat dan ajaib. Tuhan memberikan satu kemampuan, satu kuasa yang besar yang berasal daripada Tuhan. Kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Engkau menjaga kami dengan begitu indah Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami. Dan tidak ada satu manusia yang dapat melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk melakukan segala sesuatu, segala perkara yang terbaik. Dan kami mau belajar untuk menghargai diri kami sebagaimana Tuhan sudah menghargai kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami indah, bahkan semakin indah. Haleluya. Ku bersyukur Bapa,
kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus, kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau firman-Nya sudah disampaikan, bagaimana rancangan Tuhan pada setiap kita adalah rancangan yang indah. Tidak ada rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Kalau kita ingat ayat itu dari Yeremia 29 ayat 11, bahwa kita dirancangkan untuk mempunyai hari depan yang penuh dengan harapan. Seperti juga tema kita tahun ini, bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk melakukan perkara yang besar, maka tadi seperti firman yang sudah disampaikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu pada orang yang mengasihi Dia, pada orang yang mau rela hati dibentuk untuk sesuai dengan firman Allah. Kita mau matikan segala keinginan-keinginan jasmani, lalu kemudian kita mempersilahkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita hari lepas hari, minggu, bulan, tahun lepas tahun. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Wakil Gembala. Saya pikir tidak ada pengumuman, namun saya mau menghimbau buat jemaat yang hari-hari ini saya tahu ada banyak jemaat yang sudah menerima vaksin. Memang vaksin tidak lalu kemudian secara otomatis kita menjadi kebal terhadap virus yang masih ada di luar sana. Namun paling tidak antibodinya sudah terbentuk untuk tahan. Beberapa kali saya datang mengunjungi Ibu Lina terutama ya. Ibu Lina berkali-kali Ibu Lina sampaikan, kapan sih saya bisa bisa ibadah? Saya mau nih ibadah, saya sudah bosan di rumah. Gitu. Saya sudah bosan online gitu ya. Jadi dia mau beribadah. Puji Tuhan, saya bilang, Tante, tunggu Tante dapat vaksin yang kedua. Dari vaksin yang kedua minimal 2 minggu, baru nanti Tante boleh datang. Nanti kita atur antar jemputnya supaya Tante Lina bisa ini. Dan kasih tahu juga keluarga supaya keluarga juga mengizinkan. Gitu ya. Nah mari di minggu-minggu yang akan datang, tempat kita nggak tertutup, karena di flyer yang selama ini kita sampaikan sudah 3 minggu ya, 2 atau 3 minggu ini, flyernya udah bukan tatap muka terbatas, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita hadir tetap jaraknya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, ya paling tidak 1 meter antara satu bangku dengan bangku yang lain. Jadi memang kita masih mengikuti protokol kesehatan. Namun gereja ini terbuka untuk kita semua datang ke tempat ini.
berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun apabila ada jemaat juga yang tetap masih mau online, kita akan tetap buka karena ya kita akan terus perlengkapi nantinya perlengkapan-perlengkapan kita supaya kalaupun memang nantinya sudah normal pun, saya pikir di dalam pemikiran saya online ini kita tetap akan usahakan ada. Artinya dengan online ini apabila nanti satu saat Bapak Ibu Saudara mau lihat lagi, minggu itu firman Tuhannya apa sih? Ya silakan buka di YouTube channel kita supaya bisa di-refresh lagi firman Tuhan yang sudah pernah disampaikan atau ibadah-ibadah yang sudah pernah dilaksanakan. Kita mau lihat lagi bisa. Jadi itu yang saya mau sampaikan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Apakah ada tambahan dari Pak Wagem? Ya. Oke. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi siang hari ini, kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami juga percaya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara online pun ada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Mengingatkan kami kembali bahwa Engkau merancangkan yang sempurna buat kehidupan kami. Apabila kami dengan rela hati mempergunakan hak bebas kami untuk dibentuk oleh-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apabila kami dibentuk oleh-Mu, maka kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Perkara-perkara yang besar Tuhan. Bukan saja untuk kami pribadi, tetapi juga untuk keluarga kami, untuk Tuhan komunitas kami, untuk Tuhan gereja-Mu di tempat ini, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau untuk Kau lakukan bagi kami Tuhan. Karena walaupun mungkin secara manusia mungkin banyak yang akan melihat kami dengan sebelah mata. Karena mungkin penampilan kami tidak meyakinkan. Namun Tuhan, apabila Engkau bersama-sama dengan kami, maka Tuhan Engkau akan memperlengkapi kami dengan segenap kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami dan juga dapat mempengaruhi atau berdampak yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang berhalangan untuk mengikuti atau beribadah bersama-sama dengan kami, baik secara tatap muka di tempat ini ataupun secara online. Tuhan, kami berdoa kepadamu agar Engkau tilik mereka Tuhan. Apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi Tuhan halangan mereka untuk dapat beribadah pada pagi hari ini, biarlah Engkau saja yang tilik mereka satu persatu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apabila mereka Tuhan mempunyai beban, Engkau legakan Tuhan. Apabila mereka mempunyai kesakitan, Engkau sembuhkan. Apabila mereka menghadapi jalan buntu, Engkau akan berikan jalan keluar. Apabila mereka sedang mengalami kesusahan, Engkau akan berikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih.
Kami percaya Tuhan apabila kami berserah penuh kepadamu Tuhan, maka Engkau akan Tuhan memelihara kami. Engkau akan Tuhan melindungi kami. Engkau akan memimpin kami. Bahkan Engkau akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kemampuan dalam dia melakukan pekerjaan yang dipercayakan, sehingga apa yang dikerjakannya, hasil dari pekerjaannya, memberikan dampak yang baik buat perusahaan tempat mereka bekerja. Perusahaan tempat mereka bekerja pun juga Engkau lindungi, sehingga Tuhan anak-anak-Mu tetap boleh berkarya, dan mereka boleh melihat, atau perusahaan-perusahaan ini boleh melihat bagaimana keberadaan anak-anak-Mu bekerja di tempat mereka, memberikan dampak yang baik buat perusahaan tempat mereka bekerja ini Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang berusaha, berdagang ataupun apapun usaha yang mereka jalankan. Berkati usaha-usaha mereka Tuhan. Kirimkan pelanggan-pelanggan yang banyak. Kirimkan Tuhan order-order yang banyak. Dan berikan kepada anak-anak-Mu kemampuan untuk dapat Tuhan mengerjakannya. Baik juga kemampuan modal, kemampuan pikiran, kemampuan Tuhan untuk mengerti apa yang harus dikerjakan. Sehingga Tuhan usaha mereka boleh berjalan dengan baik. Berkat-berkat yang diterima Tuhan, boleh Tuhan menjadikan mereka dan keluarga mereka menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Di kota ini atau di luar kota atau bahkan di luar negeri, kami percaya Tuhan Engkau selalu beserta dengan mereka Tuhan. Memberikan hikmat, akal budi, kepintaran, sehingga Tuhan anak-anak kami boleh sukses dalam pendidikannya Tuhan. Baik yang di rumah pun juga Tuhan, melalui pelajaran-pelajaran jarak jauh atau secara online. Berikan mereka Tuhan fokus, kemampuan, berpikir, menerima pelajaran lewat online. Walaupun saat-saat ini mungkin sulit untuk membagi waktu untuk konsentrasi menerima pelajaran. Namun Tuhan, kami berdoa agar anak-anak kami juga memiliki konsentrasi yang baik saat menerima pelajaran, sehingga mereka dapat sukses dalam pelajaran-pelajaran mereka, dapat naik ke tingkat yang berikutnya, ke tingkat yang lebih tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Buat orang-orang tua kami Tuhan yang ada di rumah, berikan damai sejahtera, sukacita selalu Tuhan, sehingga mereka ada selalu dalam keadaan yang bersukacita. Sehingga Tuhan, Engkau Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan buat orang-orang tua kami Tuhan. Berkati Ibu Syana, berkati Ibu Lina, berkati Tuhan Ibu Shirley, Ibu Lisa, Ibu Kartika, Bapak Yusuf, berkati semua, Bapak Deki juga Tuhan Kau berkati. Nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan, Ibu Kalalo dan Saudari Ola, kami semua mendoakan agar kami semua ada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami, semua jemaat-Mu, dan biarlah Tuhan apa yang kami terima pada pagi hari ini, boleh Tuhan tertanam di dalam hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah, dan menjadi karakter yang baik dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat. Pulanglah dan lanjutkan kehidupan-Mu
dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, dan pimpinan dari kuasa Roh Kudus memberkati kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami dan kami terima berkat-Mu. Kita yang percaya semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.